Halo, selamat datang di MPLS Siswa Baru SMP Kristen 1 Magelang. MPLS artinya adalah pengenalan lingkungan sekolah. MPLS pada tahun 2021 ini diselenggarakan untuk siswa-siswi baru kelas 7 SMP Kristen 1 Magelang. MPLS di SMP Kristen 1 pada tahun 2021 ini akan berlangsung selama 2 hari, yakni mulai hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021, hari Senin dan Selasa. Adapun waktunya adalah mulai pukul 8 sampai kira-kira pukul 10.30. Untuk itu, pada kesempatan ini Pak Eko akan memberikan materi MPLS terkait fasilitas sekolah apa saja yang dapat kalian temukan di SMP Kristen 1. Mari kita lihat slide dan video yang akan Pak Eko berikan pada materi fasilitas lingkungan sekolah. Mari kita saksikan bersama. Ini saya, Eko Purnomo Surandani, SS atau Sarjana Sastra, di SMP Kristen 1 pada tahun 2021 ini, saya akan mengajarkan bahasa Inggris untuk kelas 8 dan 9, dan juga PPKN kelas 7. Selain itu, Pak Eko juga diberi tanggung jawab untuk menjadi kepala laboratorium bahasa dan juga laboratorium komputer. Jadi sebagai kepala laboratorium, Pak Eko akan membawai laboratorium komputer dan juga laboratorium IPA. Selain itu, Pak Eko juga menjadi pembina Extracurricular English Conversation Club atau ECC. Semoga pada tahun 2021 ini siswa kelas 7, kelas 8, dan 9 dapat mengikuti program ECC yang akan Pak Eko selenggarakan ketika PPKM Kota Magelang sudah selesai atau pada waktu kalian sudah masuk sekolah. Jadi di dalam sekolah nanti kalian akan banyak berinteraksi dengan Pak Eko. Selain itu, Pak Eko juga menjadi wali kelas 7. Jadi untuk siswa-siswi kelas 7 yang kemarin sudah bertemu Pak Eko, selamat datang. Dan bagi yang belum, kita akan bertemu pada waktu yang akan datang setelah PPKM Mandiri Kota Magelang selesai. Selamat datang di MPLS Daring SMP Kristen 1 Magelang tahun 2021. Pak Eko ucapkan selamat datang buat siswa-siswi baru. Semoga kalian lebih mencintai, lebih mengenal SMP Kristen 1 dengan baik. MPLS tahun 2021 dilaksanakan secara daring karena mengingat masa pandemi COVID-19 pada tahun ini sangat tinggi, sehingga untuk mencegah penularan baru bagi setiap orang maupun bagi siswa, guru, karyawan, dan staf. Oleh karena itulah MPLS diselenggarakan melalui online atau daring berdasarkan instruksi dari Kemendikbud Pusat Jakarta. Siswa-siswi SMP Kristen 1 yang baru ini adalah sekolah baru kita, SMP Kristen 1. SMP Kristen 1 merupakan SMP dengan bangunan kuno ya, atau bangunan tempo dulu yang merupakan peninggalan Belanda. Pada zaman dulu ketika Belanda masih berkuasa di Indonesia dan di Kota Magelang, SMP Kristen 1 menjadi wadah bagi orang-orang Belanda untuk menempuh pendidikan. SMP Kristen 1 Magelang akan menjadikan kalian sebagai siswa yang mengerti dan membuka diri tentang jendela ilmu pengetahuan, budi pekerti, dan takut akan Tuhan. Menjadi siswa-siswi SMP Kristen 1, Pak Eko yakin ke depan kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, cerdas,
berdaya ilmu pengetahuan yang tinggi, memiliki budi pekerti dan sosial yang baik, dan tentu kalian harus taat beribadah dan takut akan Tuhan. Ini adalah logo SMP Kristen 1. Jadi saya kira kalian sudah mengetahui ya logo SMP Kristen 1 baik dari pakaian atau seragam maupun dari simbol-simbol yang ada di sekolah. Apa saja yang akan Pak Eko sampaikan dalam MPLS tahun 2021 ini? Pak Eko diberi tugas untuk memberikan materi terkait fasilitas sekolah. Kemarin ketika beberapa hari yang lalu Pak Eko mengundang siswa untuk hadir dan Pak Eko sudah memberikan penjelasan secara singkat mengenai ruang-ruang, fasilitas, tempat-tempat yang dapat kalian singgahi, yang dapat kalian datangi ketika kalian di SMP Kristen 1 Magelang. Dan pada hari ini Pak Eko akan lebih menjelaskannya melalui gambar dan foto. Mari kita lihat selanjutnya. Ketika kalian memasuki ruang depan melalui bangunan yang difoto pertama tadi, kalian akan berjumpa dengan aula. Aula, ini aula tamu ya, atau dapat dikatakan sebagai hall. Hall untuk tamu. Kalau aula untuk siswa ada di lantai 2 di atas perpustakaan, sedangkan ini adalah hall ruang penerima tamu. Di sini kalian bisa datang, bisa menunggu, atau jika kalian ingin kegiatan di ruang komputer, kalian bisa menunggu di sini, atau jika kalian ingin ke TU, kalian bisa singgah di sini, atau kalian jika ingin bertemu dengan ibu kepala sekolah, kalian juga bisa singgah di tempat ini. Ini sama ruang tamu depan. Ini di sini disediakan fasilitas tempat duduk dan ini adalah piala-piala yang diraih oleh SMP Kristen 1 sudah sejak lama. Prestasi seni, budaya, akademik, olahraga, semua sudah diperoleh SMP Kristen 1. Dan piala-piala ini membuktikan bahwa siswa-siswi SMP Kristen 1 dapat bersaing dengan siswa-siswi SMP lain secara terbuka, secara akademis, secara seni, dan secara budaya. Jika kalian ke SMP Kristen 1, di samping hall ruang tamu tadi ada namanya ruang kepala sekolah. Silahkan jika orang tua kalian atau kalian ingin bertemu dengan ibu kepala sekolah, Ibu Yani atau Eko Handayani SPD, kalian dapat memasuki ruangan ini. Kemudian ini adalah tata usaha. Ini adalah petugas tata usaha kita, namanya Mbak Ivania. Beliau yang akan menangani semua hal yang terkait administrasi sekolah atau semua hal yang terkait dengan surat menyurat masuk dan surat menyurat keluar. Jadi kalian jika ingin bertemu dengan Ibu Ivania atau Mbak Ivania, kamu dapat masuk ke ruang TU di ruangan ini. Kemudian di sebelahnya Mbak Ivania ini ada Ibu Erni Maryam, sarjana komputer. Beliau bertugas sebagai bendahara sekolah. Jadi kalau kalian ingin membayar sekolah, membayar SPP, melunasi keuangan atau tagihan-tagihan keuangan atau administrasi keuangan sekolah, kalian dapat datang ke ruangan ini dan bertemu dengan Ibu Erni Maryam. Di ruangan ini sudah ada atau difasilitasi dengan ruang komputer, etalase kebutuhan siswa, dan juga rak-rak untuk administrasi sekolah. Selanjutnya di dekat ruang tamu tadi ada namanya ruang laboratorium komputer. Laboratorium komputer ini kita memiliki kira-kira 17 buah komputer dan 1 server. Komputer ini relatif masih baru, mendapat bantuan dari pemerintah Kota Magelang. Dan pada tahun lalu, komputer ini sudah digunakan untuk kegiatan pelajaran informatika yang diasuh oleh Bapak Gi, dan kemudian sudah digunakan untuk tes
Untuk kelas 3 ya, tes online yang menggunakan fasilitas komputer sekolah. Ruangan komputer ini juga pada tahun-tahun yang akan datang atau waktu-waktu yang akan datang akan digunakan dalam pembelajaran, baik pembelajaran informatika maupun pembelajaran desain. Pak Eko juga akan menggunakan ruangan ini untuk pembelajaran English Conversation Club. Ruangan ini sudah disediakan jaringan internet, jadi kalian nanti bisa browsing atau melihat video berdasarkan ke kanal-kanal yang ada di dalam YouTube. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana melihat video-video ekstrakurikuler yang menggunakan bahasa asing yang diucapkan oleh para penutur asing. Sedangkan ini adalah koridor atau selasar menuju ruang-ruang kelas. Di samping kiri ini adalah ruang guru ya. Ruangan ini tampak bersih, tampak rapi, tampak cerah ya. Semoga kalian betah untuk tinggal di SMP Negeri 1, tinggal untuk belajar dan menuntut ilmu. Ini tampilan lain dari selasar atau koridor yang menghubungkan ruang-ruang kelas. Di sini tampak bersih dan rapi ya. Kemudian ini adalah ruang guru. Di dalam ruang guru ini juga ada namanya ruang UKS. Jadi kalau kalian ingin bertemu guru, bapak ibu guru, ataupun kalian sedang kurang enak badan, kalian bisa masuk ke ruang guru karena di sampingnya juga ada namanya UKS, Unit Kesehatan Sekolah. Ruang guru ini dapat menampung banyak guru ya, sekitar 15-an guru, dan ini adalah tumpukan-tumpukan buku para guru, sehingga tugas-tugas kalian yang harus dikumpulkan pun juga biasanya akan ditumpuk di meja guru masing-masing. Sedangkan di samping ruang guru ada namanya ruang UKS. Tapi Pak Eko berharap kalian akan tetap sehat selalu, bugar selalu, tidak sakit. Ketika kalian belajar berada di sekolah dan sakit, kalian bisa menggunakan fasilitas UKS ini dengan menghubungi Ibu Anita Sisilia Rahayu sebagai penanggung jawab UKS. Ruang UKS-nya cukup bagus, cukup rapi, dan cukup memadai, dibagi menjadi 2 tempat, ruang untuk kamar siswi putri dan 1 ruang lagi untuk siswa putra. Program pokok UKS yang ada di SMP 1 adalah pelayanan kesehatan, menjamin lingkungan sehat, dan pendidikan kesehatan. Ini adalah kamar mandi guru dari luar ya. Ini kebetulan belum dicat, tetapi kalau di dalamnya kamar mandinya sudah cukup bersih, rapi, dibagi 2, ada kamar mandi bapak ibu guru dan juga kamar mandi ibu guru. Dilengkapi dengan fasilitas rak untuk piring dan gelas. Ini di samping atau di depannya ruang guru atau di sampingnya kamar mandi ada parkir motor untuk guru dan staf karyawan. Sedangkan untuk tamu-tamu, parkir bisa diletakkan di depan setelah masuk pintu gerbang, ataupun bisa di samping kanan kiri belakang parkir motor guru karyawan di sini. Sedangkan ini adalah ruang kelas. Ruang kelasnya sudah keramik, dilengkapi dengan peta, dilengkapi dengan kipas angin, dilengkapi dengan papan tulis, ada almari, ada papan info, dan di setiap ruang kelas, baik kelas 7, 8, dan 9, sudah dilengkapi dengan proyektor dan juga widescreen projector. Jadi, ketika kalian belajar di SMP 1, biasanya guru-guru akan menggunakan proyektor tersebut untuk pembelajaran biar semakin menarik ya, dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Setiap sekolah tentu punya perpustakaan. Ini adalah perpustakaan SMP Negeri 1. Perpustakaan SMP Negeri 1 berada di bawah aula. Ini ya, di sekitar sini.
sedangkan atasnya adalah ruang aula untuk kegiatan seni, MPLS, kegiatan ibadah, Natal, Paskah, kegiatan-kegiatan yang dapat menampung jumlah orang dan siswa yang banyak. Sedangkan ini adalah isi dari perpustakaan. Perpustakaan SMP Turun 1 bukunya cukup memadai, baik buku pendidikan, buku umum, buku seni, buku budaya, semua ada di sini. Ketika kalian masuk sekolah nanti, ketika sudah tidak pandemi, Pak Eko berharap kalian sering mengunjungi perpustakaan ini agar kalian dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang banyak. Ingat, orang pintar syaratnya mau membaca. Membaca adalah jendela dunia. Jadi ketika kalian membaca, pasti kamu akan dapat ilmu. Jadi mari di SMP Turun 1 biasakan untuk membaca. Setiap pagi ketika sebelum memulai pelajaran, biasanya kalau pada masa tidak pandemi atau masuk sekolah, kalian akan dibiasakan dengan doa pagi, ujian, nasionalisme, dan kemudian dilanjutkan dengan literasi membaca buku. Silahkan anak-anak di SMP Turun 1, kalian berusaha menjadi pribadi yang pintar, pribadi yang banyak ilmu dengan membaca dan sering mengunjungi perpustakaan. Ini adalah ruang aula sekolah yang ada di lantai 2, atasnya perpustakaan. Aula ini bisa disetting untuk berbagai kegiatan seperti Pak Eko tadi bilang. Ini bisa digunakan untuk kegiatan naskah, Paskah, ya, Paskah, Natal, kesenian, seminar, MPLS, pramuka, olahraga, dan kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan ruangan. Tempat ini sudah sangat baik. Ini adalah sama ruang aulanya. Ruang aula kita cukup luas, panjang ya, dapat menampung banyak orang. Selain menggunakan kursi, kegiatan-kegiatan di ruang aula ini adalah menggunakan karpet. Jadi jika siswanya banyak, kita juga biasa lesehan agar lebih santai. Sedangkan ini adalah tangga aula sekolah. Tangga aula sekolah yang akan masuk maupun akan keluar ya. Jadi ketika kalian masuk di sini, tolong kalian lebih berhati-hati. Kamar mandi siswa dibagi menjadi 2 ya, kamar mandi siswa untuk putri dan juga kamar mandi untuk siswa. Tolong ketika kalian ke kamar mandi, kalian harus dapat menggunakan kamar mandi dengan baik dan dengan bersih. Gunakan kamar mandi sebagaimana mestinya. Gunakan kamar mandi seperti halnya kalian menggunakan kamar mandi di rumah. Tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga kebersihan. Agar apa? Agar lingkungan sekolah kita tetap sehat, tidak menjadi sarang penyakit, dan tentu kita tidak sakit dan terhindar dari berbagai penyakit. Ini sama ya, masih di kamar mandi siswa. Kamar mandi siswa itu apa? Kita dilarang untuk merokok. Kawasan pendidikan SMP Turun 1 atau kawasan pendidikan di sekolah lain tentu melarang untuk kegiatan merokok. Ingat, rokok adalah asap yang dapat membunuh. Jadi Pak Eko berharap kalian menjadi siswa-siswi yang baik, hindari narkoba, hindari asap rokok, selalu menjaga kesehatan. Hidup yang sehat. Sedangkan ini adalah laboratorium IPA. Nah, nanti kalau kalian belajar IPA dengan Ibu Francisca SPD yang akan mengajar kalian mapel IPA, kalian akan sering menggunakan laboratorium ini untuk melakukan berbagai percobaan. Laboratorium ini sudah cukup lengkap ya, dilengkapi dengan peralatan laboratorium standar, kursi, bangku, televisi, papan tulis,
untuk kegiatan cuci-cuci alat dan sebagainya ada di ruangan ini. Tapi ingat, ketika kalian berada di laboratorium IPA, kalian harus hati-hati karena banyak sekali benda-benda yang terbuat dari gelas dan kaca yang mudah pecah. Banyak zat-zat kimia. Jadi hindari ketika kalian bekerja atau belajar di ruang laboratorium IPA ini tidak bercanda sehingga menghindari kecelakaan kerja ketika bereksperimen. Ini apa? Ini adalah taman samping di depan ruang laboratorium IPA. Ini kenapa taman sampingnya kok tamannya kurang banyak ya? Dulu ini tamannya banyak dan dijadikan kebun herbal atau kebun sehat. Jadi Bapak Daniel menanam berbagai jenis tanaman obat di sini seperti jahe, lengkuas, dan tanaman herbal yang lain agar bisa dimanfaatkan. Kedepannya taman ini akan dimaksimalkan dengan taman penghijauan dan juga akan dihidupkan lagi dengan tanaman-tanaman herbal yang akan dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota atau aktivitas akademik SMP Kristen 1. Nah, kalau ini apa ya? Coba lapangan sepak bola, lapangan voli, atau lapangan basket? Ini adalah lapangan umum milik SMP Kristen 1. Lapangan kita besar, dapat digunakan untuk 1. Olahraga futsal, 2. Olahraga tenis, 3. Olahraga basket, dan kadang-kadang anak-anak juga bermain sepak bola di lapangan ini. Tetapi ingat anak-anak, ketika kalian bermain bola, jangan lupa bolanya jangan ditendang keras-keras, karena di depan samping kiri banyak kaca. Sering kejadian ketika anak-anak tidak diawasi guru olahraga, mereka melakukan aktivitas di lapangan ini dengan bolanya mengenai kaca, sehingga kacanya pecah. Jadi, manfaatkan lapangan ini dengan baik, seefisien mungkin, dan selalu menjaga keselamatan diri dan keselamatan lingkungan. Lapangan basket, lapangan voli, lapangan bola, atau yang kita sebut ini lapangan umum SMP Kristen 1, sangat fungsional. Akan digunakan untuk 1. Upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian upacara hari-hari nasional. Selain itu, kalau ada event-event seni, budaya, ataupun kartinian, lapangan ini akan disulap menjadi lapangan yang multiguna sesuai dengan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang diselenggarakan sesuai tema. Selain itu, kadang-kadang lapangan ini disewa atau digunakan oleh pemerintah kota untuk lahan parkir ketika ada acara di sekitar SMP Kristen 1 yang membutuhkan lahan parkir luas. Lapangan ini kalau terlihat dari atas sangat bagus ya, sangat luas, sehingga Pak Eko berharap dan Bapak Ibu guru berharap semoga pandemi lekas berakhir, kalian dapat bersekolah secara normal, dapat mengikuti upacara tiap hari Senin, dapat mengikuti upacara tiap hari-hari nasional, dan kalian bisa menjadi petugas upacara yang memakai seragam paskibraka. Pak Eko yakin kalau kalian memakai seragam paskibraka dan bertugas, kalian akan bangga dan kalian akan tampak gagah, tampan, dan cantik menggunakan seragam paskibraka. Terus apalagi ya yang ada fasilitas belajar di SMP Kristen 1? Tentu ini. Pak Eko tadi sudah bilang bahwa SMP Kristen 1 memiliki beberapa proyektor dan juga layar proyektor. Proyektor dan layar proyektor ini akan digunakan dalam kegiatan di kelas dan sudah terpasang di setiap kelas. Tujuannya agar pembelajaran melalui video, melalui YouTube, melalui online lebih menarik. Pak Eko berharap kalian juga bisa menjaga fasilitas belajar ini karena ini fasilitas mahal dan elektronik agar dapat berfungsi dengan baik. Bagaimana? Kalian harus mampu menjaga ruang kelas kalian dengan baik, jaga alat-alat yang ada di ruang kelas dengan baik agar berfungsi dan tidak rusak.
Di kelas kalian sudah disediakan juga dengan papan tulis hitam dan juga whiteboard atau papan tulis putih. Biasanya Bapak Ibu guru akan menggunakan fasilitas papan tulis hitam dan papan tulis putih ini secara bergantian, tergantung dengan situasi dan kondisi ataupun jenis mata pelajaran yang akan diberikan. Tentu ya, kalau di setiap sekolah ada bangku dan meja dan lemari. Setiap kelas kita sudah menyediakan bangku, kursi, dan lemari. Tolong Pak Eko berpesan agar kalian bisa menjaga fasilitas ini dengan baik. Jangan dicoret-coret, jangan ditip-ek, jangan dirusak pakai cutter, pisau, gunting ya. Pak Eko berharap kalian bisa menjaga mebel ini dengan baik sehingga selama belajar nanti dari kelas 7, 8, 9 fasilitas sekolah, bangku, kursi, almari, dan fasilitas sekolah yang ada di kelas kalian terjaga dengan baik. Kemudian ini ya, sama nanti di dalam kelas ada kayak absensi siswa, ada juga papan untuk menempel karya-karya kalian atau portofolio, sehingga karya-karya kalian yang terbaik nanti Pak Eko akan pasang di dalam kelas. Jadi Pak Eko berharap ketika kalian mendapat tugas, kalian lakukan tugas itu dengan baik. Siapa tahu tugas kalian nanti ditempel di kelas. Pasti kalian bangga ya, karena pekerjaan kalian ditempel di kelas. Sedangkan sampingnya ini adalah meja dan kursi. Jadi tolong meja kursi ini, meja kursi single, kalian bisa duduk satu persatu. Anggaplah ini sebagai kursi kalian. Karena itu, jagalah kursi dan bangku ini agar tetap awet, bersih, rapi, sehingga kalian belajar juga nyaman. Apalagi yang akan kita dapatkan di kelas, tentu nanti ada kipas angin. Kipas anginnya sudah terpasang di dinding ya. Tolong hati-hati ketika kalian menyalakan kipas angin ini karena tinggi. Biasanya anak-anak menggunakan bangku untuk menyalakannya. Jadi hati-hati ketika kalian menyalakan kipas angin ini sehingga kipas anginnya tidak jatuh dan pecah karena terbuat dari plastik. Tergantung di dinding, kalau tidak hati-hati pasti nanti tiba-tiba jatuh. Nah, kalau jatuh, ruangan kelas pasti menjadi panas karena tidak ada kipas angin. Sedangkan tadi Pak Eko sudah bilang ya, di ruang komputer sudah tersedia sekitar 17 komputer dan 1 server. Kalian bisa bebas menggunakan komputer, tetapi dengan syarat ketika ada pelajaran, ketika ada kegiatan, ataupun kalian mengerjakan tugas sesuai dengan mapel yang dibutuhkan. Kalau kalian menggunakan komputer di ruang lab, harus izin siapa? Tentu izin Pak Eko sebagai kepala laboratorium. Tentu izin dengan Mbak Ivania sebagai TU yang mengurusi komputer. Jadi ingat, ketika kalian ingin menggunakan komputer, wajib lapor siapa? Satu, Pak Eko ya, yang kemudian wajib lapor tata usaha dengan Mbak Ivania. Terus ini apa ya? Ini kok ada cairan, ada botol, ada tabung. Kira-kira apa? Apakah ini minuman? Bukan. Ini adalah zat kimia, tabung peralatan, mikroskop yang digunakan di laboratorium apa? Laboratorium komputer atau laboratorium IPA? Ayo, IPA, komputer. Jawabannya apa? Komputer kah? IPA kah? Tentu ini adalah fasilitas yang digunakan untuk percobaan zat kimia di ruang laboratorium IPA. Sekali lagi hati-hati ya anak-anak, ketika kalian nanti melakukan percobaan atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang ada di lab IPA yang berhubungan dengan zat kimia, alat percobaan, gelas, tabung, mikroskop, hati-hati ya agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Sedangkan ini adalah juga mikroskop. Kegunaan mikroskop ini untuk melihat hal yang kecil. Nah, mikroba gitu ya, virus bisa dilihat dengan tajam. Sampingnya ini ada boneka. Ini bukan boneka hantu, tapi boneka anatomi tubuh. Ini digunakan apa? Untuk memperjelas pembelajaran anatomi tubuh yang akan disampaikan oleh guru IPA. Jadi jangan takut, ini hanya patung, manekin, atau alat peraga. Ini masih sama ya, fasilitas belajar di laboratorium IPA ada namanya timbangan. Ini timbangan untuk mengukur berat suatu zat atau benda, sedangkan ini adalah timbangan badan.
Kalau kalian ingin menimbang badan gimana? Bisa, datang saja ke kamar UKS di dalam ruang guru. Di situ ada 2 timbangan badan. Kalian bisa menimbang badan setiap waktu, setiap saat ya. Tapi ingat ketika masuk UKS, kalian harus lapor siapa? Ibu Anita Susila Rahayu sebagai penanggung jawab UKS. Nah, sedangkan batas belajar yang lain adalah tadi ini lapangan ya. Lapangan kita memiliki 4 ring. 4 ring ya, yang hijau ini, yang di sini dan sini ini adalah ring lama. Sedangkan ada 2 ring portable yang bisa dipindah-pindahkan, ada 2, itu bantuan dari NBA, sudah lama sekali. Jadi kadang-kadang ring basket yang portable ini dipinjam oleh perusahaan atau sekolah lain atau institusi lain ketika mereka tidak memiliki ring dan digunakan untuk kegiatan event. Jadi tolong kalau kalian nanti olahraga basket, kalian minta diajarkan sama guru olahraga untuk memasukkan bola basket yang benar tuh gimana ya, untuk dribble bola itu gimana ya, untuk kerjasama tim basket gimana ya. Jadi nanti ketika pandemi sudah berakhir dan kalian bisa masuk dan berolahraga, kalian akan diajarkan banyak hal di lapangan ini dengan bapak atau ibu guru olahraga. Wah, ya, kalau ini tentu kalian sudah hafal. Bola apa yang satu? Ini adalah bola sepak, ini adalah bola voli. Jadi kalian kalau mau bermain sepak bola, nanti kalian akan diajarkan oleh bapak atau ibu guru olahraga, akan diajarkan bola voli atau akan diajarkan bola basket atau sepak bola. Kalau sepak bola biasanya akan diarahkan ke lapangan ya, sedangkan kalau bola voli maupun bola basket bisa diadakan di sekolah sendiri menggunakan lapangan yang tadi. Nah, kita memiliki net standar ya yang akan digunakan oleh guru olahraga ketika mengajarkan bola voli. Net, nanti kalian pasti akan berurusan dengan net dan tiang net. Tapi hati-hati, tiang netnya ini dibuat dari besi. Jadi ketika nanti kalian sudah masuk dan tidak pandemi, kalian bisa secara bersama-sama dan bergotong dengan teman-teman lain untuk membawa yang basketnya karena agak berat ya. Jadi sekali lagi hati-hati. Sedangkan ini adalah tenda yang biasa digunakan untuk camping. Semoga pandemi cepat berakhir sehingga kalian bisa camping di luar kota. Dulu ketika belum pandemi, anak-anak SMP dan 1 biasanya camping di bumi perkemahan Kopeng di daerah Salatiga sana dan juga di daerah Sleman ya. Jadi campingnya kegiatannya menarik sekali, kita berinteraksi dengan alam. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan pramuka di luar kota. Terus ini apa ya putih-putih? Wah, kalau ini sepertinya untuk upacara Pak. Betul, paskibraka. Siswa-siswi SMP Kristen 1 biasanya akan dipilih untuk menjadi petugas upacara ketika sudah tidak pandemi, ketika sudah masuk sekolah seperti biasa. Kalian yang dipilih nanti akan menggunakan seragam ini, baik sebagai petugas pengibar bendera, petugas pembaca UUD, petugas protokol, petugas pembaca Pancasila, pembawa teks Pancasila, sebagai pemimpin upacara dan lain sebagainya ya. Jadi Pak Eko berharap suatu saat nanti kalian harus siap ketika ditunjuk oleh pembina OSIS Bapak Daniel Sasongko Sarjana Teknik untuk terlibat di dalam upacara dan menjadi petugas upacara. Sedangkan ini apa ya? Ini adalah fasilitas belajar selama masa pandemi. Ada yang namanya ember cuci tangan. Nah, biasanya disediakan di depan ruang SMP Green 1 atau di gerbang ya. Setelah kalian masuk, ada 1 atau 2 di situ. Dan biasanya di sekitar kelas-kelas juga sudah disediakan sarana prokes ya, protokol kesehatan baik hand sanitizer maupun air dan ember yang berisi air untuk mencuci tangan. Sedangkan sampingnya adalah termogan yang berguna sekali ketika kalian datang pagi masuk sekolah, kalian harus diukur dulu suhunya.
Kalau suhu kalian di atas 38, tentu kalian dalam kondisi yang tidak baik, maka kalian diizinkan untuk pulang. Tapi Pak Eko berharap semoga kalian tetap sehat, tetap fit, sehingga tidak terserang berbagai penyakit dan bisa belajar dengan baik. Nah, ini juga yang tidak kalah penting. Ketika kalian berada di lingkungan sekolah, tolong selalu menggunakan masker. Masker ini penting sekali, jadi kalian bisa memakai masker satu atau masker double ya. Kalau Pak Eko sekarang sering memakai masker double untuk mencegah penularan COVID-19. Karena ketika Pak Eko atau guru-guru lain berada di luar, berangkat di luar, pasti berinteraksi dengan udara bebas yang banyak orang. Makanya Pak Eko dan beberapa guru pasti menggunakan masker double. Jadi untuk kalian kalau pergi kemanapun atau berangkat ke sekolah, kalian wajib memakai masker. Masker kita juga menyediakan di sekolah. Kalau kalian lupa membawa, kalian bisa meminta ke bagian tata usaha, ketemu dengan Mbak Ivania, bilang saja, Bu, saya mau minta masker. Pasti dengan senang hati, Ibu Fania akan memberikan masker buat kalian. Nah, itu semua adalah paparan dari Pak Eko. Semoga kalian mengetahui SMP Negeri 1 dengan baik, fasilitas sekolah apa saja yang dapat kalian peroleh di SMP Negeri 1. Sebelum mengakhiri presentasi pada hari ini, Pak Eko mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian. Semoga kalian menjadi siswa berprestasi, berbudi, dan selalu takut akan Tuhan. Pak Eko yakin suatu saat kalian bisa memegang piala juara, piala kesuksesan untuk masa depan kalian. Nah, Pak Eko juga berharap dengan belajar di SMP Negeri 1, kalian bisa menjadi siswa yang berbudi luhur, budi bahasanya, budi budaya, budi tata keramanya. Jadi, Pak Eko berharap dan Bapak Ibu guru lain berharap semoga ke depan dan mulai saat ini kalian bisa menjadi siswa-siswi yang berbudi luhur. Nah, kalau ini pasti semua siswa tahu ya, kita harus takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, pasti kita akan taat beribadah. Silakan anak-anak beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ingat, taat beribadah, takut akan Tuhan, pasti dengan doa Tuhan akan mengabulkan segala keinginan kalian, segala harapan dan cita-cita kalian. Jadi Pak Eko berharap dan guru-guru lain berharap jangan lupakan Tuhan kalian. Dekatkan diri kalian dengan Tuhan dan berdoalah secara taat sesuai agama dan keyakinanmu. Pasti Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa yang kalian panjatkan. Kesuksesan tidak hanya dari diri kita, kesuksesan tidak hanya dari orang tua, kesuksesan juga ditentukan oleh Tuhanmu. Kalau kalian dekat dengan Tuhan, senantiasa berdoa dan berharap, pasti Tuhanmu akan mengabulkan semua harapan dan cita-citamu. Jadi sekali lagi, jangan lupa selalu beribadah dan takut akan Tuhan. Nah, pada sesi akhir ini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab ya. Jadi ingat, dari awal tadi kalian sudah melihat, sudah mendengar, sudah memperhatikan apa saja yang Pak Eko paparkan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah ini, apa saja fasilitas belajar di SMP Negeri 1 Magelang yang kalian ketahui? Nah, ingat-ingat, fasilitas apa saja ya, ruangan apa saja ya, ingat. Nanti kalian kalau sudah tahu dijawab ya. Nomor 2, jika kalian ingin membayar SPP dan keuangan, ruang apa ya yang akan kalian datangi? Ayo, ingat, tadi di ruangan itu ada ibu siapa? Nah, kalian bisa menghubungi ibu itu kan? Dan di ruangan apa? Ayo ingat ya, ingat-ingat lagi materinya. Kemudian yang nomor 3, ada berapa laboratorium belajar di SMP Negeri 1 Magelang? Nah, ingat, di SMP Negeri 1 ada berapa laboratorium? Laboratorium apa saja itu? Ayo, masih ingat kan?
Jadi tolong ingat lagi kurikulum apa saja yang ada di SMP Kristen 1. 4. Apa fungsi dari lapangan sekolah di SMP Kristen 1 Magelang? Nah, tadi Pak Eko sudah banyak sekali menjelaskan mengenai fungsi lapangan SMP Kristen 1. Diingat-ingat lagi ya. Kemudian yang kelima, apa saja fasilitas atau sarana belajar dalam setiap kelas di SMP Kristen 1 Magelang? Ingat-ingat dengan baik, setiap ruang kelas ada apa ya? Kalian bisa menyebutkan sarana belajar yang tersedia di ruang kelas yang sudah Pak Eko sebutkan. Nah, kemudian yang terakhir, ini gampang sekali. Kalian pasti suka menggambar kan? Sebelum menggambar, tolong sediakan pensil warna atau spidol juga boleh. Terus satu kertas berwarna putih. Tolong Pak Eko minta gambarlah logo. Sekali lagi, gambarlah logo SMP Kristen 1 Magelang dengan pensil warna atau spidol. Nah, tugas ini nanti pada suatu saat akan diminta oleh Pak Eko untuk dikumpulkan di sekolah. Karena itu, tolong kuis pertanyaan ini wajib dijawab dan wajib dikumpulkan sesuai jadwal yang akan diberikan. Jadi, terima kasih anak-anak sudah mengikuti paparan Pak Eko. Sampai jumpa. Selamat belajar, selamat bergabung di SMP Kristen 1 Magelang.